Nah, ini soalnya ya. Aduh, salah lagi. Jadi H2S ditambah Cr2O7 2 min ya, 2 min. Kemudian ditambah H plus, anak panah, belerang ditambah Cr3 plus, Cr3 plus ya, sama H2O. Gitu. Gimana cara menentukan perubahan Bilox dengan metode Bilox? Berapa Bilox S di H2S? Min 2. Min 2. Oke, pinter. Min 2. Bilox CR. Cr2O7 2 min itu ya. Yang kotak itu min. Berapa Bilox CR? Cr2O7 2 min. 12. Hah? Plus 7, Pak. plus 7 atau plus 6? Cr2O7 2 min. Plus 6. 2 min, Pintar. Pak. Plus 6. Iya. S. Di sebelah kanan anak panah S. Berapa Biloxnya? S Plus berapa 3, S? Pak. Plus 3. S. Sebelah S kanan. 0. 0. CR. Sebelah Plus 3. kanan. Oke. Seperti ini ya. Nah, kemudian apa? Apa langkah berikutnya? Sudah sama belum jumlah atom kiri dengan atom kanan? Yang mengalami perubahan. S di kiri berapa, di kanan berapa? Udah sama belum? S. Halo. S-nya udah, Pak. S sudah sama ya. Oke, CR-nya udah sama belum? Jaki. Belum. CR-nya sebelah kiri sebelah kanan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox sudah sama belum? Belum. Belum ya. Sebelah kiri berapa? Sebelah kiri berapa? 1. Sebelah kiri CR2. CR2. Ada 2 berarti. Sebelah kanan ada? Sebelah kanan ada berapa? 2, Pak. 1. CR3 plus. Ini ada 2 nih, Pak. Ya. CR-nya ada 1 kan? Nah, makanya di CR3 plus kita kasih koefisien 2. Nih, kayak gini. Ini jangan sampai nggak dilakukan ya. Kalau nggak dilakukan nanti keliru. Oke. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Dari S di H2S ke S ini. Perubahannya berapa? Naik turun? Naik 2. Naik 2, pinter naik 2. Naik 2. Oke. Kemudian perubahan CR gimana? Maksain. CR gimana CR? Turun berapa? Ingat sekarang CR-nya dikalikan 2 ya. Tadinya 1 CR plus 6. Kali 2 jadi? Oh, sepi sih. CR-nya kan plus 6 Biloxnya yang di kiri. Cuman dia CR2. Jadi ada berapa total Biloxnya? 12. 12. CR3 ada
2, biloknya berapa? 6. 6. Berarti turun berapa? 6. Turun 6. Pinter. Kemudian kita kali silang. Atau disamakan perubahannya naik 2, turun 6. Berarti biar sama, yang naik 2 dikali berapa? 6. Kali 3 ya. Kali 3 aja. Boleh silang, boleh. Cuma kan enggak terlalu, nanti terlalu banyak hasilnya. Yang 6 dikali 1. Kan perubahannya jadi 6 sekarang. Sama-sama 6 perubahannya ya. Nah, sehingga koefisiennya jadi berubah. Setelah dikalikan 3 dan 1. Mana jadinya? 3. Terus 3. Terus ini tetap 2. Oke, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada yang masih di kamar mandi? Oh, alhamdulillah 34. Dozi udah masuk berarti. Apa, Zaki? Nanya apa? Enggak, Pak. Oh, enggak. Lu tangannya ngeplek. Kirain mau nanya. Siapa yang mau bertanya yang belum paham? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan dengan apa yang dilakukan setelah ini? Menyamakan jumlah H dan jumlah O. Ya, perhatikan. Tanpa melihat siapa tuh? Tanpa melihat H dan H2O, jumlah O di kiri berapa? Jumlah O di kanan berapa? Tanpa melihat H dan H2O ya. Di sebelah kiri ada berapa? 7. Ada 7, Pak. 7 ya. 7. Berarti di kanan 7. Harus ditambah H2O berapa? 7. 7. Tambah H plus berapa? 2 kali lipat. 14, Pak. Pinter. 14. Sudah? Seperti ini. Aduh, S-nya kurang lagi. Bentar, dikoreksi. Tiga, 2, 7, 14, 3. Ini ya, tuh. Oke ya. Jadi nambah H2O dan nambah H plus sekarang sebanyak 7 H2O dan 14 H plus. Apakah sudah sama? Belum, Pak. Belum ya? Terus gimana? Biar sama gimana? Yang kanan tambah 6H plus. Yang kanan, yang kiri? Yang kanan, Pak. Yang kanan. Tambah H plus. Oke. Yang kanan tambah H plus. Tambah berapa H plus? 6 H plus. Aduh, nggak cukup lagi. Begitu? Ada langkah berikutnya nggak? Kalau ada zat yang sama dan di kiri dan di kanan bisa kita apakan? Coret, Pak. Hah? Coret. Coret ya, berarti yang 14 tinggal tinggal 8 ya. Sementara yang H plus 6 di kanan hilang. Nih gini.
Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Sekarang jumlah CR-nya sudah sama, jumlah S-nya sudah sama, jumlah H-nya sudah sama, jumlah O-nya sudah sama, muatannya sudah sama. Berapa kiri dan kanan muatannya seri sekarang? Kiri berapa muatannya kiri? Yusuf, kiri berapa muatannya Yusuf? Mana sih Yusuf? 6, Pak. Plus 6. 6 plus. Oke ya. Karena CR2O7 min 2, H plus 8, H plus 8 ditambah min 2 jadi 6 plus. Sebelah kanan CR3 plusnya ada 2 juga, 6 plus juga. Jadi kiri dan kanan muatannya sama-sama 6 plus. Gitu ya. Paham? Ingat step-stepnya ya. Satu, tentukan bilok yang tentukan bilok unsur yang mengalami perubahan. S, CR. Samakan unsur yang mengalami perubahan. CR3 plusnya kali 2 sebelah kanan. Tentukan perubahannya ya dengan menghitung total atom yang berubah. Yang S naik 2, yang CR turun 6. Kemudian samakan perubahannya. Yang naik 2 dikali 3, yang turun 6 dikali 1. Sudah dituliskan di bawahnya, kemudian kan samakan jumlah H2O dan H. Ya, yang kekurangan H2O, kekurangan oksigen tambah air sebanyak kekurangannya, sebelah kirinya tambah H plus 2 kali lipatnya. Kemudian sesuaikan jumlah atom H dan O yang tersedia. Sudah selesai. Ya. Belok, Adli, ada pertanyaan nggak, Adli? Ada ya. Syihabuddin, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Belum ya. Mudah-mudahan nggak bertanya itu karena paham. Kalaupun nanti ternyata baru teringat ada yang belum paham, segera bertanya ya. Silakan dengan temannya boleh tuh, tanya si Atar tuh atau tanya si Rihan tuh ya. Saling diskusi ya. Baik. Sudah? Bapak mau menggunakan cara kedua? Atau ada yang mau menggunakan cara kedua? Ada? Udah boleh dihapus belum? Ya. Print screen dulu. Udah ya. Kalau nggak sempat dicatat, print screen aja. Aduh, mana nih? Oke, ini kita hapus. Baik, kita mulai dengan setengah reduksi. Siapa yang setengah reduksi? Ayo, pilih. Siapa yang setengah reduksi? Wah, sepi lagi. Kenapa sepi? Azam, mana yang setengah reduksi, Zam? CR, Pak. CR, oke, CR-nya. Bentar ya, tulis dulu. Seperti ini. Ya. Kemudian setengah oksidasinya kita tulis dulu. Setengah oksidasi berarti ribet amat ya.
Begitu. Oke ya. Apa yang kita lakukan berikutnya? Pak. Hmm? Oksigennya, Pak. H2O ya, Pak. Cari yang Oke, oksigennya ya. Yang sebelah kanan tambah H2O plus berapa H2O? Oh, salah. Bukan itu dulu. Ayo, lupa ya. H plus ya, Pak. Samakan jumlah atom yang berubah. CR-nya belum sama. Koefisien CR3 plus dikali dengan 2. dengan 2. Ini ya. Baru kemudian tambahkan H2O di kiri sebanyak 7 H2O. Ya. Kenapa 7? Karena O di sebelah kirinya 7, Pak. Oke, sebelah kiri kelebihan O sebanyak 7. Kemudian apalagi yang mesti ditambah? H plus, Pak. H plus? Berapa plus? 14. Plus. 11. H plus. H plus. Pinter. Gitu ya. Oke, sebelah bawah. Apa yang harus dilakukan? Nggak ada, Pak. Tambah H plus. Di sebelah kanan 4. Belum sama H plusnya. Oh iya, Pak. Di kanan Oke. 4 kenapa, Pak? Kan H2M, 4 lagi 2 ya. 2. Ah. Sampai jadi 4 sih. Oke, 2 ya, 2 saja. Oke, 2 H plus. Oke. Nah, sekarang langsung aja ya, di sini aja ya. Kita tambahin elektronnya. Sebelah atas, muatan kiri berapa? 13. 12, Pak. Serius dong. 12 plus 12, ya. Pak. 12, benar, Pak. Sebelah kanan, 6, 6. Pak. nah berarti elektronnya tambah berapa di mana? 6 di kanan. Serius, 6 di kanan. Enggak, Pak. 12. Kiri, Pak. 6 di kiri, Pak. 6 kiri ding, Pak. Reduksi elektron di sebelah kiri anak panah. Gitu ya. Nah, baru yang oksidasi di sebelah kanan. Berapa yang di sebelah kanan? Halo. 2, Pak. 2. Sebelah kiri, sebelah kanan ya. Plus 2 elektron. Untuk menetralkan H plus yang 2 itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita samakan elektron yang mengalami perubahan. Atas kali berapa, bawah kali berapa? Atas kali 1, bawah kali 3, Pak. Bentar. Kali 3 ya? Bawah kali 3 ya? Oke. Nah, tinggal kita jumlahkan nih. Ya. Gimana jadi jumlahnya? Aduh, panjang banget. Bentar ya. Panjang nih. Terus dulu. CR2O7, 2 min. 14 H plus. Elektronnya udah kita hilangkan ya. Belum. 6 elektron. Oke. Yang atas begini ya. Yang bawah pengoksidasinya berarti sabar. Ini.
Dina. Tolong kita lagi jam itu. Dina. Bentar ya. Allahu Akbar. Kabelnya. Dede kabelnya. Bentar. Jam. Masya Allah. Aduh. Kemana tadi kita ya? 3 plus lama ini. Sabar ya. Gini ya. Salah lagi tuh. Aduh, salah mulu. Ini bukannya 2 plus nih. Berapa plus mestinya nih? Ada hapus, Pak. 6 plus, pinter. Itu ya 6 tuh ya. Lurus lagi jadi ini. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kalau sudah begini, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Nggak ada ya. Kita jumlahkan ya. Nah, menjumlahkannya berarti udah langsung aja kayak tadi. H plusnya udah langsung dikurangin. Tinggal 8. Yang kiri, yang kanan hilang. Elektron dua-duanya hilang. Dah, tuh. Oke ya. Oke, silakan dicerna dulu. Kalau ada pertanyaan, tunda sebentar ya, Bapak izin sebentar. Habis ini kita masuk 53, pada masih sempat. Oke, silakan dicermati dulu jawaban untuk metode kedua. Bentar ya. Ya, ortodoks agak rumit ya, karena 1 jadi 2 atau 2 jadi 1. Tapi kita coba saja. Ya, kalau memang mentok, ya nanti di lain waktu diusahakan lagi. Silakan ditulis, siapa tuh? Ya, itu kan ada 34 kepala, masa tidak bisa menyelesaikannya. Halo. Sabar, siapa tadi? Punya hilang, Pak. Iya, punya hilang. Biasanya CL2 tambah NaOH gitu. Gitu ya? Bukan? Coba kayak gini bukan?
BR2 ditambah ditambah OH min. Kalau salah nanti ganti ya. BR min ditambah apa ya? BR min tambah H2O. Begini nggak ya? Tuh, begini bukan? Ada lagi Pak, KClO3. 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 Enggak, ini auto redox bukan? Enggak, ini auto redox bukan? Iya Pak. Auto redox ya. Udah terlanjur ditulis, nanti baru KCr kalau ada waktu ya. Oke, siapa yang mau nyoba? Kita pakai metode setengah redox. Apa tadi? Setengah reaksi. Setengah redox, setengah reaksi ya. Setengah reduksinya apa? Ayo, bantu. BR2. BR sih, mana ada BR. Terus? BR min. Oh iya. Jadi BR min. Jadi BR min. Oke. Itu reduksi atau oksidasi? Reduksi. Pintar. Oke. Setengah oksidasinya berarti mana sih? BR2 juga kan? BR2 jadi OBR. OBR nih. Oke. Apa yang kita lakukan? Yang atas? Diamin aja, Pak. Enggak dikali 2 Pak, kanannya. Bisa diamin aja, BR-nya kali 2. Oh ya, kali 2 dulu. Nggak ada tempatnya lagi. Kecilan ini. Nanti deh. Bentar ya. Wah, ntar ketimpa lagi. Aduh, kelihatan ya, BR-nya 2 ya. Terus setelah tambah 2 BR, tambah apa? Bawahnya tambah 2 juga, Pak. Tambah 2 juga. Aduh, makin sempit aja. Dihapus bisa nggak? Ya, hilang. Nah, setengah oksidasi adalah BR2 panah 2 OBR. OBR. Nih. Ya, tuh waktunya ini nih, benar-benar masih sempat. Oke, apa lagi? Yang bawah tambah H2O kiri ya, Pak? Kiri atau OH kanan? Kiri, atau Pak. H kiri? H2O kiri, H kanan. Nah, suasananya basah ini. Suasananya basah ya. Jadi kalau suasananya basah gimana? Lebih banyak. Yang kekurangan H2O, kekurangan O ditambah OH. Berapa kurangnya? 2. Aduh, nggak cukup, woi. Dah gitu ya, tuh OH-min tuh. Terus sebelah kanan tambah H2O. Berapa H2O-nya? Sejumlah OH-nya.
2 ya. Ih, puyeng euy. Ih. Nah, gitu ya. Oh, OH-nya 4 ya. Aduh, salah lagi. Maaf, 4. OH-nya 4 mestinya nih. Kok enggak? Coba ada yang keliru nggak, Bapak? OH-nya 4 ya. Maaf, di sini 4. Sabar. Tambah 4 OH min. Dah tuh ya. Lah, kok sama dengan? Itu tambah ya, bukan sama dengan. Nah, nanti pada bingung lagi. Tambah 4 OH min. Pak, cara Gitu ya? tahu dia itu suasananya asam atau basah gimana, Pak? Nah, soalnya ada OH-nya tuh sebelah kiri. Oh gitu, Pak. Kalau ada H Ya, plus ya. berarti asam gitu, Pak. Iya, atau soalnya disebutkan dalam suasana asam, dalam suasana basah. Oke, udah sama ya? Oke, udah sama. Sebelah atas elektron di mana? Berapa? Halo, halo. Ada 2, Pak. Ada 2 elektron, di kiri, di kanan. Kanan, Pak. Reduksi, ingat. Kiri, ya, sehingga sama-sama 2 min kiri kanan muatannya. Dan pula dia reduksi, ingat reduksi itu elektronnya sebelum anak panah. Oh, udah berkali-kali. Sebelah bawah, elektronnya di mana berapa? Sebelah kiri 4 min, sebelah kanan 2 min. Elektronnya 2, ditambah Pak. di mana? 2. Kanan, 2 kanan. 2 di? Kanan. Oke. Kayak gini. Kayak gini kan? Ya. Ya, Pak. Iya. Ya, jumlah lah. Elektronnya Langsung, udah Pak. sama, jadi nggak perlu dikalikan silang. Iya, langsung. Mana jadinya? 4 OH min, anak panah, apa tuh, 2 BR min, ditambah 2 O BR min, ditambah 2 H 2 O. Gitu? Pilek. Kan seolah-olah sebelah kiri itu terpusat di satu unsur ya, BR2. Nah, kamu tulis BR2-nya 2 kali. BR2-nya kamu tulis 2 kali. Jadi BR2 ditambah BR2, ditambah OH min, anak panah, BR min, ditambah OBR min, ditambah H2O. Nanti BR yang satu ke BR min, BR-nya 2 yang lain ke OBR. Ya, dihubungkannya. Paham? Enggak, Pak. Gitu dong, ngomong. Ketahuannya dari hasil UB lagi. BR2 ditambah BR2 ditambah OH min, anak panah, 2 BR min, ditambah, kurang, tambah 2 O BR min, ditambah H2O. Nah, gini. Ya, BR kecil yang kanan. Itu BR gede ya. Jadi nanti kamu perubahannya tinggal menghubungkan ini ke sini, ini ke sini. Gitu ya. Siapa?
Ini siapa nih? Siapa? Pak. Ya, siapa tuh? Saya, Pak. Pak, saya mau nanya mau, Pak. Ini saya nggak ngerti, Pak. Yang mana? Ini Arkan nih. Itu, Pak. Apa namanya? Saya mau tahu dong, Pak. Saya belum ngerti. Yang itu paling atas itu yang setengah oksidasi itu 4OH. Nah, Itu dari mana, Pak? 4OH. Iya, tadi mana ya? 4OH. Oh iya. Karena sebelah kanan, tadi gimana ya? Sebelah kanan, lupa jadi Bapak. Sebelah kanan kan kelebihan oksigen 2. Bener nggak? Sebenarnya ada 2 penjelasan ya. Sebelah kanan kelebihan oksigen 2. Kan OH, 4OH-nya nggak ada, 2H2O-nya nggak ada dulu ya. Ya, 2H2O-nya nggak ada dulu. Jadi dalam aturan bahasa nanti kamu baca lagi, penjelasannya di bagian yang kelebihan oksigen ditambah air, sebanyak kelebihannya. Jadi 2 OBR kan kelebihan oksigen 2. Benar nggak? Benar nggak? Tadinya hanya ada BR2, anak panah 2 OBR kan gitu? Bukan? Gozi, mana yang bertanya tadi? Oh, Saya, kalau Pak. nanya balik nggak direspon. Nggak Ya, ngerti, Pak. tadinya kan BR2, ya makanya ini sedang dijelaskan. Tapi kalau dijelaskannya nggak respon, Bapak juga bingung nih, ngikutin apa enggak. Bentar ya. Oh, iya salah lagi. Kenapa sih? Bentar ya, sabar ya. Oh, ini dia. Bentar. Ini nanti kamu aja, Jam. Gozi, perhatikan ya, yang setengah, kamu yang nanya kan setengah oksidasi. Iya, Pak. BR2, anak panah, 2 OBR ya. BR2, anak panah, 2 OBR. Tadi soal awalnya begitu. Kemudian sebelah kanan kan kelebihan oksigen. Benar nggak? Iya, Pak. BR2 nggak ada oksigennya, 2 OBR ada oksigennya. Oksigennya berapa? 2, Pak. 2. Yang kelebihan oksigen dalam suasana basah, yang kelebihan oksigen tambahkan air sebanyak kelebihannya. Ya, jadi tambah 2H2O. Oke, Sisi Pak. yang lain ditambah OH 2 kali lipatnya. Ya, jadi 4OH. Iya. Nah, sehingga kemudian elektron yang ditambahkan di kanan hanya 2 saja untuk menyeimbangkan muatan 4 negatif di kiri, sehingga muatannya sama-sama 4 negatif di kiri ya, di kiri dan kanan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, Pak. Makasih, Pak. Baik, ada lagi. Nah, ini kalau pakai menggunakan perubahan Bilox itu begini ya, BR2-nya ditulis 2 kali. Ya. Oke, nanti dilanjutkan ya. Karena kita masih melihat materi berikutnya nih. Baik. Nanti kalau masih ada waktu kita balik lagi ke mana tadi? KCL. Oke ya. Bentar. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Nah, perhatikan. Tunggu paus tadi ya. Enggak.
Jadi setelah bahasan menyetarakan redoks, kita masuk ke aplikasi sel elektrokimia. Ada dua sel elektrokimia, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Ya. Sel Volta juga biasa disebut dengan sel Galvani. Apa beda di antara keduanya? Untuk sel Volta, itu arahnya adalah reaksi kimia menghasilkan listrik. Ya, jadi dari reaksi kimia dihasilkan listrik. Ini diaplikasikan pada baterai, aki, gitu ya, bahan bakar roket misalnya, dan seterusnya. Sebaliknya sel elektrolisis itu reaksi kebalikannya. Dari arus listrik dihasilkan reaksi-reaksi kimia. Ya, dari arus listrik dihasilkan reaksi-reaksi kimia. Nah, contoh penerapannya di misalnya electroplating, ya, melapisi logam-logam, melapisi benda dengan logam-logam yang lebih mulia misalnya, ya, atau yang lebih inert misalnya untuk keperluan anti karat misalnya, ya, misalnya apa namanya tuh, kayak pelek misalnya, pelek mobil biar tidak berkarat dia dilapisi misalnya dengan nikel, platina dan seterusnya, ya. Alat-alat perhiasan itu dilapisi dengan logam mulia misalnya. Itu contoh-contoh penerapan dari sel elektrolisis. Mungkin nanti masih ada lagi, ya. Atau bahasa sehari-harinya adalah penyepuhan, ya, untuk sel elektrolisis. Ada pertanyaan? Kok ke sana? Kenapa jadi jauh banget? Nah. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke penjelasan teknis mengenai sel Volta atau sel Galvani. Ya. Volta itu mungkin sudah pernah kalian dengar istilahnya waktu belajar di stoikiometri larutan kelas 11, ya, ketika membahas asam basa di jembatan keledai, ya. Waktu itu sudah kalau nggak salah, ya. Udah belum, Sidik? Sel Volta, deret Volta. Lupa. Edra. Ya, Pak. Masih ingat nggak deret Volta? Masih ingat nggak? Udah lupa, Pak. Tapi udah pernah diajarin kan? Lupa juga, Pak. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, terus gitu. Untuk mengingat urutan LI dan seterusnya. Ya kan? Tuh, Said aja setuju tuh, senyum-senyum dia. Oke, lanjut ya. Perhatikan. Sel Volta, waktunya. Sel Volta itu terdiri dari dua kompartemen, ya. Dua gelas lah, kalau kamu lihat di gambar itu dua gelas. Ini kan bentuk di labnya kan begini. Ya. Di dalam gelas yang pertama, yang sebelah kiri, itu adalah larutan seng sulfat, ZnSO4. Yang warnanya coklatan atau abu-abu, ya. Sehingga di dalam larutannya ada ion-ion Zn2+ dan ion-ion SO4-2-. Terlihat, ya? Oke. Sebelah kanan, gelas yang kanan, itu diisi dengan larutan tembaga 2 sulfat, CuSO4. Sehingga di dalam larutannya ada ion-ion Cu2+ dan ion sulfat, SO4-2-. Bisa ngikutin? Atar, bisa ngikutin nggak? Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian di gelas yang kiri, selain ada cairan, dia juga dikasih batang seng. Ini yang bentuknya silinder. Ya, batang seng, zinc anode. Ditulis tulisnya di zinc anode. Anoda zinc. Kemudian di sebelah kanan, di gelas kedua yang airnya warna biru, juga dikasih batang tembaga, Cooper katoda Cooper, ya, yang bentuknya silinder juga. Nah, di antara dua silinder itu kemudian dihubungkan dengan kawat. Dihubungkan dengan kawat, dan kawatnya diukur tegangannya menggunakan voltmeter. Nanti kita akan mengetahui berapa tegangan yang dihasilkan. Sudah? Nah, selain dihubungkan dengan elektroda, zinc dan Cooper,
kedua cairan juga dihubungkan dengan pipa U ya, pipa U terbalik. Di situ keterangannya salt bridge atau jembatan garam. Jembatan garam itu isinya cairan atau gel yang mengandung ion-ion. Di sini contohnya mengandung ion selmin dan K+. Nah, di ujung pipanya dikasih kapas ya, kapas, bola kapas. Oke, jelas? Ada yang belum jelas bagan-bagannya sebelum kita membicarakan mekanismenya. Yang bagan-bagannya belum jelas ya, Pak? Jelas ya? Oke. Perhatikan. Di elektroda zinc, ini elektroda zinc yang warnanya coklat tua atau hitam ya, coklat tua atau hitam ini kan diperbesar tuh di sebelah kiri. Itu terjadi reaksi oksidasi. Apa reaksinya? Logam seng berubah menjadi seng 2 positif melepaskan 2 elektron yang ada di kiri bawah ya. Logam seng menghasilkan seng 2 plus ditambah 2 elektron. Oke. Kemudian Zn2 plus yang dihasilkan akan masuk ke dalam larutan zinc sulfat. Ya kan tembaga batang sengnya itu ditenggelamkan atau dibenamkan di cairan seng sulfat. Jadi Zn yang dihasilkan akan masuk ke dalam larutan tersebut. Lalu elektron yang dihasilkan, lihat, elektron yang dihasilkan akan mengalir melalui kawat ke atas. Ya, aliran elektronnya melalui kawat ke atas, melewati voltmeter sampai ke elektroda tembaga. Ya, elektroda tembaga. Apa yang terjadi di elektroda tembaga? Maka kamu lihat perbesarannya. Di bagian cairan, Cu2 positifnya akan menerima elektron yang tadi mendatang. Jadi elektron yang mengalir tadi, ketika sampai ke cairan Cu, melalui batang tembaga, Cu-nya akan menangkap 2 elektron. Hasilnya apa? Hasilnya dihasilkan atom Cu. Ya, lihat bagian bawah, kanan bawah. Jadi 2 elektron tambah Cu2 plus menghasilkan Cu. Lalu Cu-nya akan menempel di elektrodanya. Ya, akan menempel di elektrodanya. Oke ya, jelas ya arah reaksinya ya. Jadi batang seng yang terendam di dalam zinc sulfat akan mengalami oksidasi, menghasilkan ion Zn ke dalam larutan dan elektron yang mengalir melalui kawat. Elektron yang melalui kawat tadi setelah melewati voltmeter dia akan datang ke tembaga, ke batang tembaga. Di batang tembaga yang larut dalam yang tenggelam dalam larutan CuSO4, CuSO4 dalam larutannya, Cu2 plusnya, itu akan menangkap elektron yang datang tadi, menghasilkan logam Cu. Logam Cu-nya menempel di batang tembaganya. Siapa yang belum paham penjelasan tadi? Pak Butut mau tanya, Pak. Ya, silakan. Salt bridge-nya buat apaan? Enggak, iya, penjelasan tadi udah jelas dulu belum? Udah, Pak, udah. Oke, sudah ya. Oke, nanti kita akan masuk ke jembatan garamnya. Nah, untuk seterusnya, batang tempat terjadinya oksidasi itu disebut anoda. Ingat, batang elektroda yang mengalami peristiwa oksidasi disebut anoda. Siapa anodanya? Tembaga atau seng? Seng ya, Pak? Seng, pinter. Sebaliknya, elektroda tempat terjadinya reduksi disebut dengan katoda. Siapa katodanya? Tembaga, Pak, Cu. Tembaga atau Cooper ya. Oke. Kemudian, nah perhatikan. Kalau ini reaksinya berlangsung terus, ya terus berlangsung, apa yang terjadi? Di gelas kiri, kan dalam reaksi oksidasi dihasilkan ion apa? Ayo, dalam peristiwa oksidasi di gelas kiri dihasilkan ion apa? Positif, Pak. Ion? Yang dioksidasi apa sih? Tembaga atau Seng. seng? Seng.
berarti akan dihasilkan ion Seng. ion seng. Ion seng 2 positif. Ion sengnya masuk ke dalam larutan zinc sulfat kan? Artinya di dalam gelas itu larutannya akan sangat banyak mengandung ion positif. Setuju? Karena produksi Zn2 positifnya terus-menerus. Ya kan? Sehingga ya muatan positifnya nanti akan berlebih pada suatu saat. Sebaliknya di gelas kanan, apa yang terjadi? Ion Cu2 positifnya itu berkurang terus di dalam larutan. Kenapa? Kenapa ion CO2 plusnya berkurang terus di dalam larutan tersebut di sebelah kanan? Karena mengalami reaksi reduksi. Ya, karena dia menerima elektron terus. Akibatnya apa? Muatan positifnya sangat kecil, muatan negatifnya jadi berlebih. Muatan negatif dari mana ya? Dari seng. Dari yang Dari tadi oksidasi, sulfat. Pak. Dari ion sulfatnya. Kan tadinya ion sulfat dengan ion Cu berpasangan nih, netral. Tapi ion Cu-nya berkurang terus membentuk atom Cu, sehingga menyisakan sulfat yang banyak tersisa. Sehingga kalau di kiri kelebihan muatan positif, di kanan kelebihan muatan negatif. Jelas sampai sini? Dampak dari reaksi yang terus-menerus, muatan positif di kiri bertambah terus. Kenapa? Karena ion Zn2 positifnya diproduksi terus. Sebaliknya di gelas kanan, muatan negatifnya akan bertambah banyak. Kenapa? Karena ion positif Cu-nya yang tadi menetralkan, itu berkurang terus, direduksi terus, menghasilkan Cu, yang Cu-nya nempel di batang tembaganya. Nah, kalau sudah berlangsung lama dan muatannya berlebih, positif di kiri, negatif di kanan, maka reaksinya akan tidak berlangsung lagi, berhenti. Ya. Nah, untuk mengatasinya, untuk menambah panjang usia selnya, maka digunakan jembatan garam. Ingat, jembatan garam itu berisi ion-ion. Nah, kalau muatan kiri kelebihan positif, maka ion negatifnya dari jembatan garam akan mensuplai muatan negatif untuk menetralkan muatannya. Si Cl- contohnya. Sebaliknya, yang sebelah kanan kekurangan ion positif, maka datanglah ion positif K+ ke bagian kanan sel voltanya. Gitu ya. Jadi, jembatan garam itu fungsinya menstabilkan muatan, mensuplai ion-ion untuk menstabilkan muatan yang tadinya berlebih di setiap sel kompartemennya. Begitu, ya. Oke, kemudian jelas ya tadi ya, yang bertanya siapa tadi? Kalau ditotalkan, reaksi oksidasi reduksinya akan dihasilkan net reaksi bersihnya, yaitu Zn ditambah CO2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu. Begitu. Ya, oke? Ada yang belum paham? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan kalau yang belum paham ya, silakan. Pak, itu yang sebelah kanan, itu yang di cairan warna biru itu SO2-, SO42- itu kemana, Pak? Ya di situ aja, nggak kemana-mana. Oh, itu yang... Tapi karena Cu-nya... Ya, kenapa Gozi? Itu berarti yang dua elektron minnya itu kan dari yang tadi oksidasi zinc-nya, Pak. Iya, kan Nah, itu yang ikat mengalir CO2 lewat plusnya. kabelnya. Iya, kemudian diikat oleh CO2 plus. Oke, Pak. Mereduksi CO2 plus. Baik, sudah Makasih, ya. Pak. Nah, kalau nanti voltameternya akan bergerak. Kalau nilainya positif, reaksi ini berlangsung spontan, reaksi ini berlangsung gitu ya. Tapi kalau nanti hitungan teoritisnya negatif, maka kadang-kadang reaksi tidak berlangsung. Nanti akan lebih kita detailkan lagi, memilih mana reaksi yang berlangsung, mana yang tidak berlangsung ya. Sekarang kita lihat dampak dari hasil sel volta. Nah, perhatikan gambar di kanan atas itu menunjukkan bagaimana elektroda sengnya akan tergerus ya. Karena Zn-nya teroksidasi menjadi Zn2 positif. Zn2 positif masuk ke dalam larutan. Sehingga kelamaan batang elektroda sengnya atau zincnya itu akan tergerus, menipis. Sebaliknya elektroda Cu yang ada di kanan karena terus-menerus CO2 plusnya tereduksi menghasilkan Cu, Cu-nya nempel sehingga makin menebal.
elektroda yang ada di kanan. Katodanya akan menebal, anodanya akan menipis. Jelas ya? Nah, nanti dari voltmeternya terdata berapa volt sebenarnya reaksi itu menghasilkan listrik. Beda potensialnya berapa. Nah, berapa ketentuan-ketentuan kemudian disepakati. Pertama, selalu ya, katoda itu tempat terjadinya reduksi. Jadi nama katoda itu berarti dia mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi berlangsung di elektroda tersebut. Anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Ya, dalam kasus tadi adalah seng. Katodanya tembaga, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan muatannya? Nah, muatannya untuk volta, katodanya akan bermuatan positif, anodanya bermuatan negatif. Ulang, untuk muatan elektroda pada sel volta, katoda bermuatan positif, anoda bermuatan negatif. Kira-kira kenapa anoda bermuatan negatif? Ada yang bisa menyeimbangkan pikirannya, menganalisa kenapa pada sel volta anoda bermuatan negatif. Siapa yang punya usulan jawaban? Kirim elektron kali, Pak. Kirim elektron. Siapa itu? Yang Kenapa? Kenapa? itu negatif soalnya dia tadi itu ngirim elektron. Suaranya? Kan dia ngirim elektron ke Nah, kanan. Jadi yang karena kanan dia gara-gara nerima elektron. enggak anoda yang kiri ya, anoda tuh yang kiri, yang seng. Kenapa dia negatif? Dia kan ngirim elektron ke kanan kan. Nah, Ya mungkin gara-gara itu kali. Jadi dia ya bisa. Karena di kiri di anoda terjadi reaksi oksidasi. Oksidasi itu menghasilkan elektron sehingga batang seng itu akan kaya dengan muatan elektron yang negatif tadi. Kemudian kenapa katoda bermuatan positif? Karena elektron yang ditransfer itu segera ditangkap oleh Cu sehingga batang katoda itu selalu kekurangan muatan negatif atau dia bermuatan positif. Gitu ya. Karena elektronnya kan langsung diambil sama CO2+ tuh untuk mengalami reaksi reduksi. Sehingga batang Cu-nya selalu bermuatan positif atau kekurangan elektron. Nah, untuk memudahkan, kita bisa mengingatnya dengan singkatan KEPAN, ya, katoda positif, anoda negatif. Lanjut. Tidak ada lagi pertanyaan? Nah, ini fungsi jembatan garam tadi sudah dijelaskan ya, menyeimbangkan muatan positif dan negatif dalam kompartemen sel yang berubah keseimbangannya selama reaksi berlangsung. Nah, ini berikutnya adalah cara penulisan, ya. Cara penulisan bagaimana? Aduh, sebentar. Baik. Kalau dia dituliskan terpisah di setiap kompartemen masing-masing elektrodanya, maka penulisannya seperti ini. Ya, katoda terjadi reaksi reduksi Cu. Anoda tempat reaksi terjadi oksidasi Zn, begitu ya, terpisah menuliskannya. Nah, ketika menuliskan reaksi sel atau reaksi gabungan, maka dijumlahkan saja. Bagaimana menjumlahkannya? Kalau jumlah elektron di katoda dan anoda sudah sama, maka langsung dijumlahkan dengan menghilangkan elektronnya. Tapi kalau elektronnya belum sama, kali silang yang berdampak pada koefisien temannya. Kayak tadi tuh, ketika menyetarakan, ya kan, ketika belum sama, maka yang setengah reduksi dikali 2. Yang ini dikali 3, maka akan berdampak di koefisien zat-zatnya. Gitu ya. Nah, ketika dijumlahkan, elektronnya hilang, tapi masing-masing ion akan mengalami perubahan koefisien karena pengali yang berbeda tadi. Lalu bagaimana dengan menuliskan notasi sel? Nah, notasi sel dituliskan dengan cara seperti ini. Ya. Di situ ada angka 1, 2, 1, 3, 4. 1 itu adalah batas fase. Batas fase itu maksudnya batang elektroda, logam, padat, masukkan ke dalam cairan, zinc sulfat. Nah, itu batas fase. Kemudian 2 itu, garis 2 itu jembatan garam. Ya, jembatan garam. Ya. Kemudian 3 itu adalah peristiwa di anoda. Jadi anoda dulu dituliskan, jembatan garam, baru peristiwa di katoda. Artinya reaksi oksidasi dulu dituliskan, baru reaksi reduksi. Gitu ya. Jadi Zn garis Zn2 positif. Ini peristiwa yang terjadi di anoda. Ya.
Kemudian jembatan garam garis 2, Cu2 plus menghasilkan jadi garis Cu. Ini peristiwa yang terjadi di katoda, peristiwa reduksinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan penulisan sel volta. Waktunya tinggal sedikit lagi, 5 menit lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, maaf ya kalau agak cepat nih. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Jadi jangan ragu-ragu. Ada? Oke, nggak ada. Oke, perhatikan. Nah, ini udah akan mulai data-data percobaan ya. Perhatikan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan potensial elektroda standar. Jadi, setiap zat itu ketika dibandingkan dengan zat lain dalam sel volta, itu ada yang menghasilkan nilai voltmeter positif, ada yang menghasilkan voltmeter negatif. Gitu ya. Nah, kemudian dicarilah unsur standar yang dia disepakati sebagai nilai nolnya. Gitu. Jadi yang nol itu menjadi standarnya. Berubah-ubah dalam sepanjang percobaan, tapi akhirnya digunakan hidrogen sebagai standar. Jadi potensial reduksi standar hidrogen itu nilainya nol. Ya, dalam tabel nanti. Ya. Yang lebih mudah dioksidasi daripada hidrogen nilainya akan positif. Potensial reduksinya. Yang lebih mudah mengalami Yang lebih mudah mengalami oksidasi daripada hidrogen itu nilainya negatif. Yang lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan hidrogen itu akan mendapatkan nilai positif. Potensial reduksi standarnya. Nah, itu ada penjelasannya di bawah ya. Kalau negatif itu lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan hidrogen, kalau positif itu lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan hidrogen. Ya. Ini kalian contoh nih misalnya seng ya sebagai seng sebagai anoda atau katoda nih. Gambar kiri. Anoda. Anoda ya, kan kepan, katoda positif, anoda negatif. Berarti seng itu negatif di anoda, sementara H2 positif itu katodanya. Kan gitu, ya. Nilainya 0,76. Ya, 0,76. Oke. Ya, negatif tapi dia. Ya. Oke ya. Nah, ini datanya akhirnya. Setelah dipercobakan antara hidrogen dan bermacam-macam zat, diperolehlah data ini. Nggak usah dihafal ya. Dihafal. Perhatikan, nilai 0 punya siapa? Punya siapa nilai 0? Hidrogen. Reduksi hidrogen. Ya, reduksi hidrogen. Artinya apa? Yang nilai positif di atas, itu yang lebih mudah direduksi dibandingkan hidrogen. Yang nilai negatif di bawah, itu yang lebih mudah dioksidasi dibandingkan hidrogen. Sehingga ada deret volta. Nih, deret volta. Ya. Kalau nggak salah sudah nih waktu stoichiometri larutan deh. Kalau nggak salah ya. Waktu itu kalau nggak salah kita masih offline di sekolah. Kan? Awal semester 2. Ya. Kemudian dikasih jembatan keledainya. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamana zaman kerajaan Firaun, Nissan Power Bank waktu itu, kalau nggak salah. Meskipun ada yang mengusulkan yang lain, boleh. Ingat nggak? Safarian ingat nggak? Safarian mana? Belum, Pak. Belum, masa sih? Belum, Pak. Ya udah sekarang berarti. Belum, Pak. Ya, pokoknya hafalin nih. Gimana? Ya, terserah kamu. Kalau dulu tuh ada Tadi yang Bapak gimana Power Bank Pak? ya. Yang camat-camat gimana, Pak? Lihat, kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamat mana zaman kerajaan Firaun, Nissan Power Bank. Kemarin di kelas putri ada yang mengusulkan, lebih bagus lagi. Ya, pilihan kata-katanya itu seperti puisi. Ya. Apa tuh, Pak? Kalau kamu nanti ada yang bisa buat, silakan. Bapak nggak ingat, Bapak nggak nyatet juga. Tanya aja di kelas putri. Ya. Oke. Lihat kalau Bapak Camat, dengan kamu jadi punya alasan tuh. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamat mana zaman kerajaan Firaun, Nissan Power Bank ya.
Itu mudah-mudahan bisa membantu mengingat. Lalu HCO-nya apa, setelah Pak? hidrogen HCO? apa? Nah, kalau setelah hidrogen kan batas nolnya tuh ya. Maka yang sebelah kanan hidrogen bisa kita sebutkan kerupuk hangus agak pahit. AU-nya Ya. belum, Pak. AU-nya, Pak. Ya, tambahin aja kerupuk Banyak hangus mau agak lu, pahit. Hex. Au. Tinggal tambahin aja. Kerupuk hangus agak pahit, au. Sudah selesai. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Unsur yang letaknya di kiri lebih mudah dioksidasi, unsur yang letaknya di kanan lebih mudah direduksi. Jelas ya? Oke. Gozi, Iya, Pak. Bapak hilangin tabelnya. Kalau digunakan elektroda apa tadi ya? Elektroda besi dengan elektroda Al, mana yang mengalami reduksi? AL ya, Pak. Ayo, jangan buru-buru. Lihat di dalam deret volta. Yang di sebelah kiri lebih mudah dioksidasi, yang di sebelah kanan lebih mudah direduksi. Antara AFE dengan AL, mana yang mengalami reduksi? Lihat kalau Bapak camat, tadi udah kan. AFE, Pak. FE ya, karena FE ada di kanan AL. Kan gitu ya. Oke. Alfa. PB dengan PT. Mana yang mengalami oksidasi? PB, Pak. PB, karena PB di kiri ya, power bank ingat. Sementara PT itu pahit di kanan. Ya. Oke, pinter. Itu ya salah satu contoh penggunaannya karena waktunya udah lewat. 2 menit, ya. 1 menit coba gunakan untuk mereview ulang bahasan hari ini. Hari ini kita sudah latihan tambahan terkait penyetaraan redoks dengan 2 metode, perubahan Bilog dan setengah reaksi. Sudah mencoba pula ya reaksi autoredoks ya, meskipun tadi ada yang menyebutkan menggunakan KClO3, tapi sepertinya prinsip-prinsipnya sama. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya kita sudah masuk ke sel elektrokimia. Ada 2 sel, volta dan elektrolisis. Ya, volta dan elektrolisis. Sepertinya elektrolisis nanti akan kita bahas setelah jeda semester ya. Jadi sebelum jeda semester kita hanya sampai sel volta saja, kita dalami di sini. Ulangannya juga cuma sampai penyetaraan dan sel volta saja. Nanti sisanya akan ada di semester setelah jeda semester. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, di sel elektrokimia volta kita mempelajari bagaimana satu susunannya bagaimana ya, mana yang katoda, mana anoda, apa larutannya, ada apa itu jembatan garam, bagaimana aliran elektronnya dan seterusnya. Reaksi-reaksi yang terjadi juga sudah kita pelajari mekanismenya. Ya, mulai dari oksidasi di anoda, hasilnya elektron masuk ke katoda, terjadi reaksi di katoda, reduksi, sehingga dampaknya katoda akan menebal, anoda akan menipis ya selama reaksi berlangsung. Kemudian jembatan garam menyeimbangkan muatannya kembali karena selama proses volta itu kesetimbangan ion di dalam kompartemennya berubah. Kemudian kita sudah menghitung pula, sudah membicarakan pula potensial standar yaitu hidrogen, kemudian dibandingkan dengan unsur lain terbentuklah daftar potensial reduksi standar. Kemudian kita juga sudah melihat sel volta dan bagaimana metode mengingatnya. Ya, meskipun sekalian diserahkan kepada kalian dan menggunakannya ya. Jadi untuk menentukan mana yang mudah dioksidasi, mana yang mudah direduksi. Itu dulu pembahasan kita hari ini. Mohon maaf mengambil waktunya 4 menit ya. Mudah-mudahan masih sempat istirahat cukup. Kita tutup ya pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa diulang nanti di rumah ya. Di rumah emang kalian di rumah ya. Diulang lagi di waktu lain sehingga pemahamannya tidak hilang. Yang tidak paham pada pembelajaran kali ini tolong bertanya dengan saluran yang sudah disiapkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak izin meninggalkan ruangan Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Guys, kopi Huma ada